Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, sebelum aku mulai kita berdoa bersama dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali di tempat ini ya Tuhan, dalam keadaan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami mempersiapkan hati kami Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, memberikan kami pewahyuan-pewahyuan yang baru ya Tuhan, biar setiap firman yang ditaburkan akan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman. Ini pertama kali aku di sini ya. Biasanya di tempat batik. Oke, pada malam hari ini kita di DI level 3, judulnya adalah tidak mengingat dosa lagi. Dan saya yakin firman kebenaran yang akan saya bagikan itu akan memberikan dampak yang luar biasa buat kita semua teman-teman. Oke, teman-teman, saya yakin yang sudah mengikuti DI dari level 1 dan level 2, kita semua sudah mempunyai fondasi yang sama ya, bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib yang untuk orang percaya itu telah sepenuhnya menguduskan kita dan kita dibenarkan. Setuju teman-teman? Nah, tetapi bukan berartinya kita itu tidak akan pernah melakukan dosa lagi. Ya. Tetapi dosa itu tidak berkuasa lagi atas kita. Dan kita juga tidak lagi hidup dengan dipenuhi dengan rasa bersalah yang terus-menerus yang membuat kita akan menjauh kepada Tuhan. Karena kehidupan kekristenan yang seharusnya adalah kehidupan yang terbebas dari beban rasa bersalah, takut akan penghukuman, dan pola pikir yang terfokusnya pada dosa. Tetapi apakah realitanya seperti itu teman-teman? Saya rasa enggak ya. Karena sedikit cerita, waktu tahun kapan saya mission trip, yang kayak nanti Koko sama Cici akan pergi, saya waktu itu bawa sharing di seminar hamba Tuhan. Yang saya bagikan adalah seperti ini yang akan saya bagikan ke teman-teman. Dan setelah sharing, kan hamba Tuhan ya, artinya mereka itu sangat udah puluhan tahun pasti merenungi firman Tuhan. Tapi saat saya sharing, mereka baru mendapatkan bahwa oh ternyata ini ya, bahwa dosa kita itu sudah dihapuskan sekali dan untuk selama-lamanya. Meskipun itu sangat sering kita dengar, tapi kayak nggak nyantol aja di hati. Jadi setelah saya sharing, ada hamba Tuhan yang udah tua ya, nenek-nenek udah 70-an datang memeluk saya. Dia bilang wah sangat memerdekakan dia sekali tentang apa yang saya bagikan waktu itu. Nah, saya bertanya, kenapa ya banyak dari kita masih dipenuhi dengan rasa beban yang bersalah berlarut-larut? Menurut teman-teman kenapa? Karena kita masih memiliki pola pikir yang lama di bawah hukum Taurat yang berfokusnya kepada dosa. Nah, perasaan bersalah yang tadi Cimel udah bawa introduction-nya, yang berlarut-larut ini akan berdampak negatif untuk hidup kita. Pasti, mungkin di dalam tubuh, kesehatan, itu akan termanifestasinya hal yang negatif, itu akan keluar sakit penyakit. Ya, dan mungkin kalau jiwa, kita bisa ke depresi, kita bisa stres, bahkan nggak sedikit orang yang sampai bunuh diri ya. Karena apa? Karena rasa condemnation yang bersalahnya itu loh. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan membuka ayat-ayat sehingga kita bisa berdiri lebih kuat lagi dengan iman kita kepada Yesus Kristus tentang penghapusan akan dosa ini teman-teman. Tapi sebelum saya masuk ke dalam firman, saya akan memberikan analogi ya. Karena firman ini nanti yang akan kita bahas bersama-sama itu antara perbandingan hukum Taurat, perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah analoginya seperti ini teman-teman. Kayak sebuah gambar atau sebuah foto. Siapa yang pernah dulu waktu pacaran long distance? Pacaran jarak jauh? Nggak pernah ya? Oh dulu saya pernah. Nah, jadi kalau kita berhubungan ya dengan jarak jauh, otomatis kita yang kita pegang apa? Foto pasangan kita, betul kan? Dia kirim foto, kita punya fotonya, ya. Meskipun foto ini
sangat bagus dan pastilah foto ini akan menghibur kita saat kita rindu, kita kangen, kita bisa ketawa-ketawa sendiri ngeliat foto ya. Tetapi pada realitanya, saat kita bertemu langsung dengan pasangan kita pasti akan rasakan yang berbeda, betul bukan? Dan lebih dahsyatnya lagi, saat kita bertemu langsung dengan pasangan kita, kekasih kita ini, ya foto itu udah nggak gitu bermanfaat. Mungkin kita udah jarang buka lagi itu foto, udah nggak ada maknanya. Ya, foto itu bermakna saat kita jauh. Tapi saat kita berhadapan, muka dengan muka, itu foto sudah kurang bermakna lagi. Nah, analogi ini yang saya mau sampaikan di mana saat kita buka firman, teman-teman bisa lihat. Karena ini juga tertulis di dalam firman itu sendiri. Yuk kita buka yuk di Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. Karena menurut saya firman ini sangat mudah dimengerti, kita kunyah pelan-pelan sehingga kita mendapatkan pewahyuannya. Sudah dapat? Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Oke, aku baca ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Nah, teman-teman lihat di ayat 1 ya, di sini jelas mengatakan bahwa hukum Taurat, walaupun itu adalah hukum yang baik. Ya, hukum Taurat itu bukan yang buruk ya. Hukum Taurat itu hukum yang baik pada saat itu. Tapi hukum Taurat itu hanyalah bayangan dari sesuatu yang jauh lebih baik. Artinya yang akan datang. Jadi waktu hukum Taurat belum ada perjanjian baru. Tetapi kita sudah hidup sekarang, perjanjian baru itu sudah ada. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Artinya kita sudah hidup di dalam perjanjian baru. Jadi janganlah lagi kita hidup di hukum Taurat. Karena itu bayangan seperti kayak pacar kita sudah di depan kita. Ngapain kita melihat foto-fotonya lagi, kita sudah punya yang realnya di depan kita. Seperti itu teman-teman. Jadi hukum Taurat itu tidak sempurna. Kenapa? Kenapa saya bilang hukum Taurat tidak sempurna? Karena hukum Taurat itu tidak dapat menyempurnakan kita. Tidak bisa menghapus dosa kita. Karena hukum Taurat tidak sempurna, jadilah orang-orang zaman dulu ya, mereka mempersembahkan korban itu terus-menerus, bukan tiap tahun, bukan tiap bulan, bahkan ada yang setiap hari. Contohnya Ayub. Ayub membuat bakaran setiap hari untuk apa? Untuk menutupi dosa anaknya yang setiap hari pesta pora karena dia hidup dalam ketakutan, yang dia fokus adalah dosa anaknya, dia takut dihukum, takut Allah murka, jadi dia memberikan korban persembahan itu setiap hari. Nah, jadi kontrasnya antara bayangan dan realita bukanlah kontras sesuatu yang buruk dan baik. Kedua-duanya hukum yang baik. Tetapi kontrasnya itu adalah sesuatu yang sempurna dan satu yang tidak sempurna. Jadi perjanjian lama adalah hukum yang belum sempurna dan disempurnakan oleh karya salib Kristus di perjanjian baru, teman-teman. Nah, jadi inilah yang terjadi dalam perjanjian lama. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat? Korban bakaran itu tidak mampu menjadikan manusia sempurna. Oke, nah kita lanjut ke ayat 2 dan 3, kita ulang lagi baca pelan-pelan di sini. Karena saat saya baca pelan-pelan, saya benar-benar dapat banget ya. Di ayat 2 ya, sebab jika hal itu mungkin, artinya jika
korban bakaran itu adalah yang sempurna, ya artinya di sini ya, pastilah orang-orang pada zaman dulu tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak akan sadar lagi akan dosanya setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Nah, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosa. Ini menunjukkan bahwa korban yang dipersembahkan terus-menerus membuat manusia itu terfokus kepada dosa dan kesalahan kita, teman-teman. Seperti yang tadi saya ceritakan Ayub, ya kan? Jadi fokusnya ke dosanya itu. Karena ketakutan, akhirnya mereka memberikan persembahan bakaran itu setiap hari dan berulang-ulang. Nah, di sini mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka tidak sepenuhnya mematuhi perintah Allah. Jadi mereka fokusnya kepada apa? Kelemahannya, kekurangannya, bahwa mereka tidak sanggup memenuhi 10 perintah Allah yang Tuhan berikan. Nah, selain itu juga teman-teman, bahwa di ayat 4 ya, itu tertulis bahwa darah lembu jantan atau darah domba jantan itu tidak mungkin menghapuskan dosa. Sebab tidak mungkin dia menghapuskan dosa. Jadi meskipun orang kaya seperti Ayub yang setiap hari dia memberikan persembahan, mungkin orang kaya zaman dulu mereka punya lembu jantan yang banyak, yang gemuk atau apapun itu, apapun yang mereka miliki, korban mereka itu tidak dapat menyucikan mereka, teman-teman. Artinya apa? Korban bakaran ini juga merupakan perbuatan yang sia-sia. Betul ya? Ini adalah perbuatan yang sia-sia. Korban tersebut tidak dapat menghapus dosa sama sekali. Dan mereka akan mempunyai mindset apa? Bahwa Allah itu masih mengingat dosa-dosa mereka loh. Makanya mereka hidup di dalam ketakutan. Nah, yuk kita buka di Ibrani 10 ayat 10 di bawahnya. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, teman-teman, kata dikuduskan di sini berarti untuk dijadikan kudus dan benar dan diterima di hadapan Allah. Ini sesuatu yang pasif ya, dijadikan kudus atau dijadikan benar tanpa usaha dari kita sendiri. Ini sesuatu yang pasif yang kita hanya terima. Oke, jika kita buka di King James Version-nya, di New King James Version, ini lebih detail sekali di sini. Mungkin ada yang pakai bahasa Inggrisnya. Aku baca. By that will we have been sanctified. Nah, kata-kata we have been sanctified ini yang aku mau fokuskan, teman-teman. We have been sanctified, ini tenses-nya Inggris itu present perfect tense. Artinya menunjukkan tindakan yang sudah terjadi di masa lampau, ya. Jadi sudah terjadi nih di masa lampau. Tetapi dampaknya dan efeknya itu masih terasa dan berlanjut sampai sekarang. Itu present perfect tense. Jadi we have been sanctified. Artinya apa? Sekarang ini posisi status kita di hadapan Allah adalah benar. Ketika kita menaruh iman kita kepada Yesus, kita sudah dikuduskan. Nah, dan itu sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kan di firman ditulis ya, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Yes. Nah, apa yang dapat kita ambil dari ayat yang tadi? Sekecil itu. Kita dikuduskan, dibenarkan bukan karena sesuatu yang kita lakukan, tetapi apa yang telah Yesus lakukan. Dan kita dibenarkan melalui pengorbanan Yesus yang sempurna satu kali dan untuk selama-lamanya. Yuk kita buka di Ibrani 10 ayat 14 di bawahnya. 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Oke, yuk kita buka New King James Version-nya lagi ya.
Karena kadang-kadang terjemahan Indonesia itu kurang greget teman-teman. Saat kita baca Inggrisnya itu kita lebih dapat deep meaning ya, arti yang lebih mendalam banget. Oke, di New King James Version-nya, for by a single offering he has perfected. Ya, ini present perfect tense, sama kayak tadi ya, yang berarti adalah tindakan yang masa lalu yang efeknya sampai sekarang. Ya, ini berarti penyempurnaan kita sebagai anak-anak Allah itu sudah selesai dari dulu, dampaknya sampai sekarang. Jadi tidak ada yang bisa menambahkan atau mengurangi dari pekerjaan Yesus. Udah selesai di kayu salib, selesai. Ya. Dengan kata lain, pengorbanan Yesus tidak hanya menyelamatkan dosa-dosa kita, tetapi juga pengorbanan Yesus itu menyempurnakan kita di hadapan Allah selama-lamanya. Dan jika kita sudah dibuat sempurna, sesempurnanya kita, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi kan? Untuk menjadikan kita lebih sempurna. Sempurna, perfect, udah perfect, udah nggak ada lagi di atasnya perfect, udah sebegitu aja. Ya, nah inilah yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Ya, agama lain mengajarkan apa? Kita harus melakukan A, B, C, D untuk menjadi sempurna. Kita mengejar kesempurnaan itu, betul ya? Tetapi kekristenan mengatakan berbeda. Dia bilang Allah yang telah menyempurnakan kita, bukan kita yang mengejar mengupayakan kesempurnaan itu. Nah, inilah sebabnya teman-teman, detak jantung kekristenan itu bukanlah nasihat-nasihat yang baik. Mungkin agama lain bisa memberikan nasihat baik untuk kita berbuat baik dan sebagainya, ya. Tetapi detak jantung kekristenan adalah apa? Di kabar Injil ini teman-teman, pengorbanan salib Yesus itu yang berdampak buat kita. Jadi bukanlah tentang sesuatu yang harus kita lakukan, tetapi tentang apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita semua. Nah, tadi baru yang depannya ya, for by a single offering he has perfected. Jadi kesempurnaan itu sudah utuh. Lanjutnya, those who are being sanctified. Aku baca the whole ini ya, ayat ya. For by a single offering he has perfected for all time those who are being sanctified. Those who are being sanctified ini menarik teman-teman. Ini tensesnya adalah present participle, ya. Artinya mereka yang sedang dikuduskan. Jadi terjemahan yang sebenarnya harusnya mereka yang sedang dikuduskan. Artinya proses, betul kan? Sedang dikuduskan ini proses berkelanjutan di mana orang percaya diubahkan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Jadi artinya apa teman-teman? Kita masih bisa berbuat dosa, ya. Tetapi kita tidak bisa tinggal di dalam dosa. Sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Kita berbuat dosa itu kita tanpa kita sadari atau apapun. Tetapi saat kita tahu kita dosa, kita akan bangkit. Ya kan? Kita sadar dengan jati diri kita, kebenaran kita. Berbeda dengan kita tinggal di dalam dosa. Kalau orang tinggal di dalam dosa, berarti orang itu enjoy di dalam dosa itu. Kita sudah tidak enjoy lagi. Untuk orang-orang yang sudah percaya di dalam Tuhan. Ya. Nah, ini adalah proses untuk being sanctified. Being sanctified ini kata kerja dan ini proses masih terus-menerus teman-teman. Ini adalah kehidupan kita sekarang sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena kita hidup masih di daging. Ya. Daging ini lemah, betul ya? Tetapi jika kita pola pikir kita sudah kita ubahkan bahwa apa? Kita sudah dibenarkan statusnya, kita sudah dikuduskan, dan apa? Tujuan yang utama kita adalah apa? To become like Jesus, betul kan? The same image like Jesus. Artinya itu proses ke sana. Proses dari mana daging kita yang lemah untuk menjadi kita semakin menjadi Yesus itu bertahap.
Jadi kalau aku sebut kehidupan kekristenan ini adalah work in progress. Pertanyaannya, kapan selesainya? Kan work in progress, jadi progress terus ya. Kapan selesainya teman-teman? Saat kita meninggal. Ya, jadi selama kita bernafas di bumi, kita ini masih work in progress. Ya. Nah, ya, kita sudah dipakaikan kebenaran Yesus yang sempurna, dan kita sudah yakin posisi kita sempurna di hadapan Allah. Itu adalah status. Balik lagi yang tadi Ibrani 10 ayat 10, yang dikuduskan itu adalah status pemberian. Status kita bahwa kita adalah orang yang dikuduskan dan dibenarkan. Yang di ayat ini, tadi ayat berapa ya? 14 ini, ya, 14 ini being sanctified. Artinya proses kita untuk menjadi lebih seperti dan serupa Yesus. Jadi ini suatu hal yang berbeda teman-teman. Oke. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih hidup kita orang Kristen tanpa mengingat dosa lagi? Kan itu pertanyaan ya, sesuai dengan judul kan? Nah, di sini aku ada 4 poin yang aku mau bagikan ke teman-teman. Satu adalah kita berfokuslah pada karya salib Yesus Kristus. Jadi itu adalah pikiran, balik lagi ya teman-teman. Untuk kita dapat berhenti merasa bersalah karena dosa, kita mulai ubah arah pandang kita. Kita fokus pada pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah membayar lunas ya teman-teman. Satu kali untuk selama-lamanya dosa kita. Dulu sebelum saya sekolah di Karis tentunya ya, belum mendapatkan pewahyuan ini, saya itu mempertanyakan loh. Dosa lalu saya sudah diampuni Yesus. Sampai sekarang saya diampuni Yesus. Kok Yesus mau ya mengampuni dosa saya ke depan ya? Kalau gitu enak kali orang Kristen. Hidup jadi seenak-enaknya. Kan kita begitu kan? Karena sampai mati pun kita tetap kudus. Betul kan teman-teman? Nah, itu adalah pola pikir lama yang menurut saya kekristenannya itu belum bertumbuh. Kita belum mengenal firman kebenaran yang benar-benar benar. Saat kita sudah tahu siapa kita, karena kita statusnya dibenarkan, orang benar, status ya, pastilah kita akan bertindak sesuai dengan status kita. Betul kan? Contohnya, saya raja. Pasti saya harus melakukan tindakan-tindakan sebagai status saya seorang raja dong. Betul kan? Ya, misalkan status saya budak. Nggak mungkin saya menghidupi kehidupan saya sebagai raja merintah-merintah orang, kan nggak bisa. Ya, jadi di manalah status itu, disitulah teman-teman bertindak. Ya, status kita dibenarkan artinya kita tidak bisa lagi tinggal di dalam dosa. Itu teman-teman. Nah, kedua, berfokuslah pada anugerahnya, bukan pada kegagalan kita. Ya, bukan pada perbuatan kita, ya. Tetapi apa yang sudah Allah kerjakan dan sediakan dan janji-janjinya yang tertulis di dalam firman-Nya. Fokuskanlah di situ teman-teman. Karena apapun yang kita lakukan itu tidak akan membuat kita menjadi lebih kudus dan sempurna, tidak. Tetapi kita akan menjadi benar saat kita melakukan perbuatan yang benar dan baik. Betul ya? Nah, ketiga adalah apa? Yang tadi saya bilang, kita harus hidupi identitas kita. Ya, jadi identitas itu jangan hanya identitas, tapi kita hidupi. Nah, caranya gimana? Dengan kita memiliki pola pikir yang baru, bahwa kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Inilah status yang kita harus sandang setiap hari teman-teman. Karena iblis itu menyerangnya di pikiran. Ya, jadi pikiran ini sangat powerful. Itu kayak mesin utamanya loh untuk kita hidup itu di dalam pikiran. Karena apa? Saat iblis menyerang, masuk apa? Intimidasi. Ya, pertama intimidasi. And then apa? Condemnation. Kita merasa bersalah, kita merasa nggak layak dan sebagainya. Padahal kan kenyataannya tidak. Kita sudah dibenarkan teman-teman. Nah, poin yang keempat. Hidup berjalan di dalam roh.
Ya. Jadi saat kita mengatasi dosa bukanlah semata-mata dengan kekuatan kita sendiri. Aduh, gua nggak boleh bohong. Aduh, saya ini. Ujung-ujungnya teman-teman kita pasti ngelakuin loh. Ya. Jadi kita jangan fokus di situ. Jangan memakai kekuatan kita, kedagingan kita, teman-teman. Tapi kita pakai Roh Kudus di dalam kita. Pakai jati diri kita. Buah-buah roh itu ada di dalam kita. Dan yang terakhir, Filipi 4 ayat 8. Ya, Filipi 4 ayat 8 ini sangat saya pegang. Apa? Teman-teman, pikirkanlah yang baik. Pikirkanlah yang indah, yang sedap didengar. Ya, artinya pikirkanlah yang positif. Jangan yang kita renungkan adalah dosa kita. Nah, sekarang pertanyaannya, yang baik, yang sedap didengar dan sebagainya itu apa? Janji-janji Allah. Ya, jadi pikirkanlah janji-janji Allah itu di dalam hidup kita. Tahukah teman-teman, kesadaran akan dosa itu adalah hambatan terbesar untuk kita menikmati Allah. Ya, jadi kita akan memiliki keraguan saat kita mendekat mencari Dia, kita dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Kenapa saya bilang begitu? Dari yang pertama aja contohnya, Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa saat mereka jatuh dalam dosa, ya, mereka sadar mereka jatuh, apa yang dilakukan? Mereka ngumpet, mereka menjauhi Tuhan. Apakah Tuhan menjauhi mereka? Tidak. Bahkan Tuhan datang mencari mereka. Itulah Tuhan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kan ada di ayat ya, never leave you, never forsake you. Tapi yang menjauh adalah kita sendiri. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita menjauh? Karena dosa itu. Karena feel condemned. Ya, pola pikir itu yang harus kita rubah. Nah, malam ini kita semua sudah dapat terobosannya ya. Kita memiliki iman kepada Yesus yang telah membayar lunas dosa kita. Yuk, ayat terakhir. Ibrani 10 ayat 17. Ibrani 10 ayat 17. Aku bacakan. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Aku ini artinya Allah ya, Yesus ya. Jelas-jelas firman mengatakan Allah sendiri sudah tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita semua. Terus kita mau ngapain? Memikirkan perbuatan kita yang salah. Karena Allah sendiri sudah tidak melihatnya lagi. Kenapa? Karena saat Allah melihat kita, yang dilihat adalah karya salib Kristus, bukan kesalahan kita, teman-teman. Ya, jadi di saat kita bisa menghidupi, tidak lagi merasa bersalah itu, kesadaran akan dosa itu, artinya kita sudah menghidupi kekristenan ini dengan keyakinan yang teguh. Teguh tentang apa? Bahwa karya Yesus itu di kayu salib, bahwa sepenuhnya kita sudah diampuni, kita tidak lagi dinilai atau dihukum karena kesalahan kita, dan kita dapat apa? Hidup dan melayani Allah tanpa beban. Beban apa? Rasa bersalah. Ya, yuk teman-teman, kita beriman, percayalah kepada Yesus Kristus dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita, teman-teman. Haleluya. Amin. Oke, kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk karya salib Kristus Tuhan, untuk hidup kami ya Tuhan yang baru ini ya Bapa, hidup yang sudah disempurnakan Tuhan. Terima kasih untuk status yang baru yang akan kami hidupi ya Tuhan. Kami percaya Bapa, melalui pewahyuan ini Tuhan, kami adalah orang-orang lebih dari pemenang Tuhan. Kami percaya Tuhan, karya salib Kristus itu sangat memberkati kami Bapa, sehingga kami menjadi pribadi yang baru Bapa. Kami percaya Tuhan, biar Roh Kudus di dalam hati kami setiap hari mengingatkan kami akan ini Tuhan, dan juga mengingatkan akan janji-janji Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.